Melin. Shalom, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, berkenan kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan acara ibadah kita pada malam ini karena masalah teknis. Baiklah, kita bersama-sama sehati untuk menyatakan persekutuan kita pada malam hari ini. Kita mengangkat pujian PKJ nomor 189 ayat yang pertama, di hatiku ya Yesus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita akan membaca Mazmur
23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan mengaminkan dengan melakukan Kidung Jemaat 451 ayat yang pertama. Akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu selalu menjadi bagian kami. Kami boleh ada seperti pada malam hari ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu kembali diperdengarkan kepada kami. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan dibacakan dan diurai kepada kami dapat kami pahami dan dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Inilah doa kami. Firman-Lah di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan ini. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membukakan pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia mengenal domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka.
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pertengkaran di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka yang berkata, "Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berada dalam sebuah pokok renungan, gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang satu keluarga yang pergi berekreasi di sebuah taman. Sesampainya di taman itu, mereka mencari tempat yang menurut mereka akan dapat memberi kenyamanan dalam menikmati keindahan alam, kesejukan yang ada di taman itu. Sementara sang ayah dan ibu mempersiapkan tempat, sang anak dengan gembiranya langsung segera berlari dan bermain-main di taman itu. Namun karena ketidaktahuannya, ia kemudian mengambil sebuah batu, lalu melempar sebuah benda yang bergantung di sebuah ranting. Karena anak itu tidak tahu bahwa ternyata
benda yang tergantung di atas pohon itu adalah rumah tawon, maka ketika ia melempar benda itu dan benda itu menjadi hancur, maka kemudian tawon-tawon itu berterbangan dan menyerang anak itu. Sontak ia kemudian histeris berteriak karena kesakitannya. Sang ayah kemudian segera bergegas berlari mendapatkan anaknya dan merangkulnya. Ia berharap agar seekor pun tawon itu tidak lagi menyengat dan menyakiti anaknya yang dikasihinya. Sang ayah itu berusaha, sekalipun ia tentu merasakan sengatan dan gigitan dari tawon-tawon itu, tetapi ia berusaha untuk menahannya oleh karena sayangnya kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita tadi dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ke-21. Di sana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya atau mengangkat sebuah ilustrasi tentang penggambaran pekerjaan dan tanggung jawab dari seorang gembala. Seorang gembala tentu setiap pagi akan masuk ke kandang itu melalui pintu, bukan memanjat dari tempat lain. Sang gembala akan membuka pintu, lalu kemudian ia akan menuntun kawanan dombanya, mengantarnya ke tempat atau ke padang rumput yang hijau. Demikian juga Yesus mengangkat tanggung jawab yang berat bagi seorang gembala, bahwa seorang gembala yang baik pastilah akan berupaya untuk melindungi kawanan dombanya dari penyamun dan juga dari serangan binatang buas seperti serigala. Demikian juga pada sore hari gembala itu akan menuntun dengan hati-hati, dengan penuh perhatian kawanan dombanya kembali ke kandangnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang gembala. Bahkan ia mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang disebutkan tadi menuntun kawanan dombanya ke tempat yang baik untuk merumput, demikian juga pada sore hari akan menuntunnya kembali ke kandangnya, akan menghalau para penyamun dan juga binatang-binatang buas yang akan menerkam atau mengganggu kawanan dombanya. Yesus mengatakan bahwa
Dia adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia rela berkorban demi keamanan, demi keselamatan bagi domba-dombanya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan itu tidak hanya berlangsung secara sepihak, tetapi kedua pihak harus sama-sama aktif. Dalam artian bahwa kalau Yesus adalah sang gembala kita, maka kita sebagai domba-dombanya, seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, kita harus mengenal secara baik dan benar akan sang gembala kita. Kita harus mendengarkan suaranya dan mengenal suaranya. Yesus sebagai gembala yang baik telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga sebagai domba-dombanya, kita juga sebagai umatnya harus menghargai jeripaya pengorbanan yang telah dilakukan oleh sang gembala kita yang baik. Sama seperti halnya dalam cerita kita tadi, seorang ayah yang rela menahan rasa sakit, menahan sengatan tahun-tahun dengan harapan agar supaya anaknya tidak lagi tersengat atau diserang oleh tawon itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai umatnya yang telah menerima dan telah menikmati akan pengorbanan daripada sang gembala kita yang baik, perlu untuk kemudian mewujud nyatakan dalam kehidupan kita respon kita terhadap pengorbanan sang gembala yang baik bagi kita. Sebagai tanda, sebagai wujud, sebagai bukti bahwa kita juga taat kepada gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam hal apakah Bapak Ibu Saudara-saudara kita harus menyatakan ketaatan kita? Tentu kalau seorang gembala di hati kecilnya pasti berharap agar supaya domba-dombanya itu dapat menjadi domba-domba yang taat dan patuh, bukan menjadi domba yang inam, domba yang nakal, domba yang liar. Tentu demikian halnya dengan kita. Tuhan berharap agar supaya sebagai umatnya yang telah mendapatkan pemeliharaan, perhatian, bahkan pengorbanan yang luar biasa dari sang gembala kita, kita diharapkan agar supaya kita menjadi umat yang taat, umat yang patuh, umat yang dengar, umat yang setia untuk melakukan kehendak sang gembala kita di dalam kehidupan kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, karena situasi dan keadaan, karena keadaan dunia, karena kemilau dunia ini, acap kali membuat kita
tidak lagi memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Sang Gembala. Kita tidak lagi memberikan perhatian kepada suara Sang Gembala kita, tetapi malah kita lebih mencondongkan hati kita, kita lebih memberi perhatian dan pendengaran kita kepada apa yang dikatakan oleh dunia. Justru kita lebih mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita, yang tanpa sadar saudara-saudara, justru suara-suara itu akan menuntun kita, akan menggiring kita untuk jauh daripada Sang Pemelihara kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti itu, kita membutuhkan kekuatan. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya Roh-Nya yang kudus akan selalu memperlengkapi kita, terlebih dalam masa-masa di mana kita terus bergumul, apalagi dalam waktu-waktu mendatang ini kita tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi yang akan terjadi, tetapi yang pasti bahwa ada rupa-rupa pergumulan yang akan muncul sebagai dampak daripada wabah yang masih sedang menjadi pergumulan kita sekarang ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita senantiasa mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Sang Gembala kita, agar supaya kita menjadi domba-domba yang taat, domba-domba yang setia. Maka dengan demikian kita juga akan menjadi tentram dalam hidup kita. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama dengan melakukan PKJ nomor 212 ayat yang pertama, ya Allah kasih-Mu besar. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Mari berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pertolongan-Mu yang sudah boleh menjadi bagian kami pada malam ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan izinkan kami boleh luangkan untuk bersama-sama
memuji memuliakan nama-Mu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Yesus, Sang Gembala dan Pemelihara jiwa, kepadamu kami senantiasa memohon. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab kami sadar dalam hidup kami sering menjadi domba-domba yang tidak taat dan tidak patuh. Tuhan, kasihanilah kami, rangkullah kami, agar supaya kami tidak semakin jauh dan semakin jauh, tetapi kami akan kembali kepadamu untuk menikmati akan kebaikan dan cinta kasih-Mu. Bapa di surga, walaupun pada malam ini ya Tuhan, waktu kami agak telat oleh karena masalah teknis, tidak mengurangi ya Tuhan semangat kami untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat-Mu, para sahabat dan siapapun yang boleh bersama-sama dengan kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam peribadahan ini, kiranya puji-pujian dan firman-Mu ya Tuhan akan terus menguatkan kami. Ya Bapa di dalam surga, dalam ibadah kami pada malam ini Tuhan, kami hendak mendukung dalam doa Bapak Simon Palulungan sekeluarga, Bapak Yusuf Mesaka Palangi yang saat ini ya Tuhan mereka sedang berduka oleh karena ada anggota keluarga mereka, keluarga mereka yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Kami memohon kiranya Roh penghibur akan menguatkan dan menghiburkan mereka, agar supaya di dalam duka cita ini mereka tetap memandang kepadamu, dan kiranya oleh kuasa-Mu Tuhan mereka akan mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan. Berkati keluarga dalam merencanakan pemakaman anggota keluarga mereka. Ya Bapa di surga, hamba terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang tersebar di kota Balikpapan ini maupun yang ada di luar kota Balikpapan. Untuk mereka semua ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan akan selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan yang baik kepada mereka semua, kepada ayah, ibu, kepada kakek, nenek, kepada anak-anak dan cucu, anggota-anggota keluarga semuanya. Kiranya ya Tuhan, dalam hidup mereka setiap hari, mereka tetap merasakan akan jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan, curahan rahmat dan berkat-berkat Tuhan bagi mereka semua. Ya Bapa di dalam surga, sekalipun kami masih terus berada dalam suasana wabah virus corona, tapi kami terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya situasi dan kondisi ini juga ya Tuhan akan semakin meneguhkan, menguatkan iman kami untuk terus menaruh harap kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang ditekuni jemaat-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kiranya Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukannya, mengerjakannya, dan berkatilah semua itu ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan dari jemaat-jemaat-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka secara pribadi atau keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, hamba memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan teguhkan, kuatkan iman dan pengharapan mereka kepadamu. Yakinkan mereka ya Tuhan bahwa Tuhan kuasa untuk mengirim penguatan kepada mereka, bahkan Tuhan akan menuntun mereka untuk keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi.
Bapa kami di surga, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, sedang menantikan jamahan Tuhan dalam keluh kesah yang mereka alami. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi pasien-pasien virus corona yang masih terus menjalani perawatan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tindakan, setiap upaya perawatan yang diberikan kepada mereka, memperkenan setiap tangan yang terulur kepada mereka, tangan para dokter, para perawat, pelayan-pelayan, bahkan menguduskan setiap obat-obat yang diberikan kepada mereka. Jauhkanlah ya Tuhan para medis yang menangani mereka dari segala kontaminasi, agar supaya mereka tidak terjangkit dengan wabah virus itu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, tolong kami agar supaya dalam situasi seperti ini kami tidak lalu tergiring untuk memanfaatkan situasi, tetapi Tuhan akan memberikan hikmat selalu kepada kami. Hamba berdoa bagi mereka semua yang boleh bersekutu dengan kami dimanapun mereka berada, kiranya di tempat mereka masing-masing juga ya Tuhan, kehadiran Tuhan akan dinyatakan. Bapa di dalam surga, berkati kami terus dalam pelayanan kami di tempat ini. Kami pun terus berdoa kiranya semua peralatan yang kami gunakan akan diberkati, dikuduskan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala masalah, dijauhkan dari segala gangguan. Begitupun ya Tuhan bagi para kru yang dengan penuh kesetiaan juga mendukung kelancaran daripada pelayanan ini. Biarlah mereka semua ya Tuhan melakukannya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita sebagai persembahan mereka kepada Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan pada sepanjang malam ini, jauhkan kami dari segala bahaya, dari segala godaan, lindungilah kami dalam tidur dan istirahat kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Pakai mereka ya Tuhan menjadi alat di tangan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, layakkan kami yang berseru dan berdoa ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali mengangkat satu pujian dengan melakukan dengan KB nomor 189 ayat yang pertama. Ku ingin selalu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, nikmatilah karya Allah dalam hidup kamu. Senantiasalah dengarkan suara Sang Gembala yang agung. Jadilah umat yang setia. Arahkanlah hati kamu kepada Tuhan dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebersamaan kita lewat ibadah pada malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan penayangan dan kebersamaan kita dalam peribadahan ini. Mari dukung terus ibadah ini, renungan dan doa malam. Semoga menjadi berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tes ya. Lagu di sini aja.